Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sirah Nabawiyah. Hampir perang saudara di Makkah. Kisah perpecahan Quraisy sebelum datangnya Islam. Dengarkanlah, wahai jiwa yang sedang menyimak jejak-jejak sejarah. Mari kita menapaki kembali lorong waktu ketika debu Makkah masih menyimpan jejak langkah para leluhur dan angin padang pasir berbisik tentang amanah, tentang kemuliaan, tentang perebutan yang membelah dada. Ibnu Ishaq menuturkan, dan seakan suaranya datang dari kejauhan zaman, bahwa setelah wafatnya Qusay bin Kilab, tonggak kepemimpinan atas kaumnya berpindah ke tangan anak-anaknya. Dahulu, Qusay telah menyatukan Makkah seperti seorang ayah yang menyatukan anak-anaknya dalam satu atap. Ia merajut kabilah-kabilah yang tercerai menjadi satu tubuh. Namun, wahai sahabatku, sepeninggalnya, kesatuan itu mulai terurai. Anak-anak Qusay membagi-bagi Makkah. Tanah suci itu, yang dahulu dipeluk dalam satu visi, kini dipetak-petak, dibagi untuk kaum dan sekutu-sekutu mereka. Bahkan sebagian diperjualbelikan. Anehnya, orang-orang Quraisy menerima keadaan itu tanpa pertikaian. Tidak ada bara permusuhan yang menyala, seolah-olah semuanya berjalan tenang. Tetapi ketenangan itu hanyalah permukaan. Di kedalaman hati, ombak sedang bersiap bangkit. Dari rahim keluarga Qusay lahirlah dua cabang besar, keturunan Abdu Manaf dan keturunan Abdu Dar. Anak-anak Abdu Manaf bin Qusay, yakni Abdu Syams, Hashim, Al-Muthalib, dan Naufal, merasa bahwa mereka lebih berhak atas amanah-amanah agung yang selama ini berada di tangan keturunan Abdu Dar bin Qusay. Hak menjaga Ka'bah, hak memegang komando perang, hak memberi minum jamaah haji, hak menjamu para tamu Allah. Bukankah itu bukan sekadar jabatan? Itu kehormatan, itu simbol, itu cahaya kemuliaan di tengah bangsa Arab. Wahai pendengar, dapatkah engkau bayangkan bagaimana perasaan mereka? Bani Abdu Manaf merasa lebih terpandang, lebih mulia, lebih layak memikul kehormatan itu. Maka suara-suara pun terbelah. Quraisy yang dahulu satu, kini seperti dua arus sungai yang mengalir ke arah berbeda. Sebagian berkata, Bani Abdu Manaf lebih berhak. Sebagian lain menjawab, apa yang telah diwariskan Qusay kepada Bani Abdu Dar tidak boleh direbut kembali. Begitulah dunia. Bahkan di tanah yang mengitari Ka'bah, manusia tetap diuji oleh ambisi dan rasa memiliki. Pemimpin Bani Abdu Manaf adalah Abdu Syams bin Abdu Manaf, yang tertua di antara mereka. Sedangkan pemimpin Bani Abdu Dar adalah Amir bin Hashim bin Abdu Dar. Masing-masing berdiri membawa harga diri kaumnya. Kabilah-kabilah pun menentukan sikap. Bani Asad, Bani Zuhrah, Bani Taim, dan Bani Al-Harits berpihak kepada Bani Abdu Manaf. Sedangkan Bani Makhzum, Bani Saham, Bani Jumah, dan Bani Adi berdiri di sisi Bani Abdu Dar. Ada pula yang memilih diam, Amir bin Luay dan Muharib bin Fihr, seperti batu karang yang tak ingin terseret arus. Lalu, mereka bersumpah, demi laut yang tetap basah, selama-lamanya mereka berjanji tak akan saling mengkhianati. Di sisi Ka'bah, Bani Abdu Manaf mengeluarkan sebuah cawan berisi minyak wangi. Konon, para perempuan mereka menyerahkannya sebagai simbol kesucian niat. Mereka mencelupkan tangan ke dalamnya, lalu mengusapkannya ke dinding Ka'bah, mengikat janji dengan aroma harum yang menyatu dengan udara Makkah. Karena itulah mereka disebut Al-Muthayyibun, orang-orang yang bersumpah dengan wewangian. Saudaraku, betapa indah dan sekaligus getir pemandangan itu. Tangan-tangan yang seharusnya terangkat untuk doa, kini terangkat untuk sumpah persekutuan menghadapi saudara sendiri. Tak mau kalah, Bani Abdu Dar dan sekutu-sekutunya pun mengikat perjanjian serupa. Mereka berjanji tidak akan saling meninggalkan. Mereka disebut Al-Ahlaf, konfederasi yang terikat kuat. Barisan pun dirapatkan, pedang disiapkan.
Setiap kabilah telah ditentukan lawannya. Bayangkanlah, Makkah yang sunyi di malam hari, namun jantung-jantung para lelaki berdegup seperti jenderang perang. Seakan satu percikan kecil saja bisa mengubah kota suci menjadi lautan darah. Tetapi, di ambang peperangan itu, Allah menanamkan satu ilham, damai. Kedua pihak sepakat, hak memberi minum dan menjamu jamaah haji diberikan kepada Bani Abdu Manaf. Sedangkan hak menjaga Ka'bah, komando perang, dan Darun Nadwah tetap berada pada Bani Abdudar sebagaimana semula. Perang pun ditahan, pedang kembali ke sarungnya. Harga diri tetap terjaga. Makkah terselamatkan dari pertumpahan darah, dan mereka hidup dalam kesepakatan itu. Hingga datang cahaya Islam menyingsing. Lalu, di kemudian hari, Rasulullah bersabda, "Tidak ada perdamaian apapun pada masa jahiliyah, melainkan Islam pasti semakin menguatkannya." Hadis riwayat Ahmad nomor 1655, hadis riwayat Ibnu Majah, dan sanadnya dinyatakan sahih atau hasan oleh para ulama. Dengarlah, Islam tidak datang untuk menghancurkan semua yang lama. Ia datang untuk menyaring, membersihkan, dan memurnikan. Yang adil dikuatkan, yang zalim disingkirkan. Wahai jiwa yang merenung, dari kisah ini, apakah yang engkau tangkap? Bahwa kemuliaan tanpa iman mudah berubah menjadi perebutan. Bahwa kehormatan tanpa cahaya wahyu bisa menjerumuskan pada ambisi. Namun juga bahwa di dalam hati manusia selalu ada ruang untuk damai. Sebelum darah tertumpah. Begitulah Makkah sebelum kenabian. Begitulah manusia sebelum cahaya sempurna menyinari. Dan sejarah ini bukan sekadar cerita masa lalu. Ia adalah cermin bagi hati kita hari ini. Wallahu a'lam bisyawab. Demikian narasi tentang hampir perang saudara di Makkah. Kisah perpecahan Quraisy. Sebelum datangnya Islam, semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua, amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.